lagi sama aku Selfie atau Bunda Pica. Di video kali ini aku lagi-lagi mau membahas atau merekomendasikan beberapa flashcard, yaitu suatu permainan edukatif untuk si kecil. Yang mana flashcard ini ada banyak banget macamnya, dan aku bakalan spill flashcard yang anak aku punya, dan ini bagus banget untuk pengetahuan atau edukasi buat si kecil. Nah, sebenarnya flashcard itu apa? Buat yang belum pernah tahu atau masih ibu baru gitu yang mungkin baru mengenal flashcard atau belum pernah tahu flashcard. Jadi flashcard itu adalah kartu kecil yang terisi gambar, teks atau tanda simbol yang dapat mengingatkan dan menuntun anak kepada sesuatu yang berhubungan dengan gambar tersebut. Di sini aku punya kalau dari jenis sih aku punya 4 jenis flashcard, tapi kalau dari tipe aku punya 5. Flashcard tersendiri biasanya itu terbuat dari kertas, yang mana kertasnya itu berbeda-beda juga. Ada yang kertas dari kertas glossy, ada juga yang dari mungkin dari kertas-kertas kartu-kartu biasa. Nah, ada yang white clean juga mungkin. Terus dari segi ukuran juga ada banyak banget, ukurannya macam-macam. Ini ada aku punya yang paling kecil, sama ada juga aku punya yang besar-besar seperti ini. Dan tiap flashcard pun macam-macamnya ada banyak. Ada yang gambarnya real seperti ini, binatang beneran. Nih. Ada juga yang kayak kartun seperti ini. Nih. Sebenarnya udah bisa dari dia bayi, mungkin usia 6 bulan sudah kita bisa kasih permainan-permainan flashcard. Karena untuk melatih inderanya dia aja, terus dia memegang, melatih mereka memegang, melihat, bukan untuk dijadikan permainan-permainan tebak-tebakan. Jadi sebenarnya bisa dan juga bisa digunakan sampai si kecil usianya 7 tahun. Jadi untuk manfaat dari flashcard sendiri itu yang pertama untuk menstimulasi otak mereka, yaitu untuk menangkap, mencerna, berpikir dan mengingat semua informasi saat bermain serta mencerdaskan otak anak. Jadi seperti cara mainnya, biasanya flashcard itu digunakan untuk selain pengetahuan, ini kita memperkenalkan mereka dengan suatu gambar ini. Jadi kayak gambar ini, misalkan ini gambar tomat, kita beritahu mereka ini gambar tomat seperti ini, dan nanti setelah kalau mereka udah cukup mengenal, udah tahu gitu, kita bisa main dijadikan mainan tebak-tebakan. Jadi mereka akan menangkap dan mencerna apa yang kita infokan. Dan ketika kita bermain, ketika dia sudah lebih besar, misalkan usia 2 atau 2 tahunan, mereka udah bisa mengingat, menebak-nebak. Terus yang kedua, selain menstimulasi otak, mereka juga bisa menambah kosakata. Jadi ketika lagi bermain bersama bundanya, misalkan kita lagi main tebak-tebakan, selain mereka mendapatkan informasi dari flashcard ini, walaupun anak belum bisa ngomong, kita nggak apa-apa kita ajarin mereka dengan permainan flashcard, karena ketika kita banyak ngobrol, mereka akan banyak menerima kosakata baru, dan itu akan menjadi bekal untuk anak ketika nanti udah usia 2 tahun atau di saat umurnya memang udah semestinya mereka ngomong, mereka akan dengan lancar ngomong. Yang ketiga, manfaatnya bisa melatih koordinasi mata dan otak. Pasalnya, anak akan berusaha untuk menebak-nebak atau mengingat-ingat. Ini proses yang penting banget untuk dia di masa depan. Manfaat yang keempat, merangsang daya ingat mereka. Ketika si kecil sering bermain flashcard, itu akan bisa mempertajam ingatan mereka. Jadi karena kita bermainnya nggak sekali 2 kali, dan dia melihatnya pun nggak sekali 2 kali, sekali salah 2 kali salah, itu akan benar-benar membantu mengingat dia, mengulang-ulang. Yang kelima, melatih kemampuan mendengar dan berbicara. Saat bermain kata, si kecil akan banyak mendapatkan atau menerima instruksi dari pendengarannya dia. Setelah itu mereka akan belajar untuk meniru ataupun mengulang-ulang, ikut-ikutan mengucapkan kalimat yang diucapkan oleh kita. Dan permainan ini bisa melatih mereka mendengarkan dan juga berbicara untuk berani tampil nantinya di masa depan. Dan ini bagus banget untuk si kecil bisa mulai belajar public speaking dari mereka balita. Kelima, melatih konsentrasi si kecil. Untuk beberapa anak ada yang memang kesulitan dalam hal berkonsentrasi. Contohnya memang anak aku juga, dia tuh gimana ya? Dia bisa berkonsentrasi, tapi ada momen dimana dia itu bisa terdistraksi. Kayak misalkan kita lagi bacain mereka buku, dan kadang-kadang dia menanggapi apa yang aku bacain gitu kan. Terus tiba-tiba dia ingat sesuatu hal, atau misalkan dia lagi belajar, terus tiba-tiba dia ingat mau nonton ini, kayak gitu-gitu. Jadi banyak distraksi. Nah, ataupun anak-anak yang mungkin sulit untuk fokus juga, ini tuh pas banget permainan ini, karena akan membuat si kecil itu lebih fokus. Karena ketika dia disuruh menebak, dia akan berusaha untuk fokus dan mengingat-ingat sampai mereka bisa menemukan jawabannya. Lalu manfaat yang terakhir, manfaat yang ketujuh, yaitu metode bonding. Flashcard yang Pica punya, jadi di sini ada 5.
Yang pertama aku punya flashcard. Sebenarnya flashcard aku itu nggak ada yang size-nya besar atau yang bahan khusus. Jadi standar aja flashcardnya. Yang penting aku punya variannya tuh masing-masing berbeda gitu. Jadi masing-masing yang disampaikan dari flashcardnya itu beda-beda. Nah ini aku punya satu set flashcard yang hadiah dari buku Balitapedia. Jadi ini bukunya, nih. Ini aku nggak beli flashcardnya khusus, jadi karena hadiah aku udah punya tema tiga tema sekaligus. Flashcardnya yang pertama dari huruf biasa kayak gini, A B C D E, dan ini sampai semuanya hurufnya sampai Z. Dan masing-masing flashcardnya itu ada gambarnya kayak gini nih. Misalkan ini huruf I, huruf kecil, ikan, terus ada gambar ikannya. Terus kayak ini macam-macam, ini S, ini G, F, tuh masing-masing ada nama binatang, nama inisial huruf pertamanya dari si kata benda ini. Terus selain huruf, tentunya ada juga angka. Nah, ini bisa buat si kecil belajar angka, mengenal angka dan belajar menghafal angka dengan bermain flashcard seperti ini. Dan nggak ada apa-apanya sih, nggak ada, cuman angka kayak gini doang sama tulisannya aja. Terus selain ada huruf dan angka juga ada huruf hijaiyah. Jadi kita bisa memperkenalkan mereka bermain huruf hijaiyah, tebak-tebakan bermain huruf hijaiyah. Kalau misalkan anaknya sudah diajarin belajar Iqra, ini biasanya 3 tahun, ini seru banget buat mereka bermain tebak-tebakan huruf. Nah, selain dari tema ini yang poin-poin paling basic ini, aku juga memberikan si kecil flashcard buah-buahan. Yang paling aku suka dari flashcard ini, kenapa aku membelinya flashcard ini itu dengan tema yang menurut aku ini banyak banget yang harus punya, kayak misalkan tema buah-buahan, animals itu kan biasa banget ya, itu memang harus kita punya gitu. Nah, ini khusus buah-buahan, aku belinya memang gambarnya real kayak gini. Ini contohnya kayak ini sirsak buah-buahan. Warnanya cukup kontras juga, jadi bagus banget untuk si kecil yang mungkin masih 1 tahun atau 2 tahun yang belum terlalu banyak mengenal buah-buahan secara langsung gitu. Nih kiwi kayak gitu-gitu, nih anggur. Dan ini gambarnya memang tidak terlalu besar, tapi ini bagus banget karena di belakangnya dia ada penjelasannya. Kayak misalkan ketika kita lagi nggak main tebak-tebakan, kita bisa kasih tahu deskripsiin ke si kecil kalau, oh ini semangka, aku rasanya manis dan menyegarkan, aku merupakan buah yang rendah kalori, aku mengandung banyak vitamin A dan vitamin C, serat dan kalium. Dan di sini selain ada deskripsinya, dia juga ada bahasa Inggrisnya juga. Jadi anak kalau misalkan lupa, kita bisa kasih clue-nya dari yang bisa jadi pengetahuan tambahan dia juga dari kata-kata ini. Kadang-kadang kan kita juga nggak tahu ya, misalkan buah ini tuh sebenarnya mengandung vitamin apa, kayak gitu-gitu. Nah, flashcard yang ketiga, ini aku punya ring flashcard. Nah, ini size-nya kecil, lebih kecil daripada keempat flashcard lainnya. Ini paling kecil malah. Jadi ini tuh ada tempatnya gitu, nih kayak gini. Tapi tempatnya udah pecah. Yang berbeda adalah dia punya ring kayak gini. Untuk size-nya dia memang lebih kecil dan lebih glossy kertasnya dibanding sama yang tadi buah-buahan sama itu dia nggak glossy. Jadi kayaknya kalau misalkan kena spidol wipe clean pun itu mungkin nggak hilang. Tapi kalau ini mungkin masih bisa hilang. Tapi si flashcard ini dia nggak real ya. Jadi kekurangannya adalah nggak real. Dia aku punya ini tuh dari bentuk tubuh. Jadi karena aku udah punya beberapa tema kayak binatang, buah-buahan, huruf, angka, segala bagainya aku udah punya. Jadi aku mau mencoba untuk cari tema dengan flashcard dengan tema yang lain kayak ini anggota tubuh. Tapi sayangnya menurut aku gambarnya kurang jelas. Nah, kayak gini. Ini menurut aku agak kurang kurang jelas ya. Ini tuh apa? Lengan atau paha atau apa gitu kan, kayak cuma sepotong-sepotong gitu dan terlalu kecil. Udah gitu ternyata aku kira ringnya ini kuat, bikin gak hilang-hilang, tapi ternyata malah gampang sobek. Jadi ini ada 3 lembar yang malah ketarik sama anak aku. Nah, flashcard yang keempat, ini tema yang terwajib. Ini aku punya water doodle flashcard. Ini udah pernah aku review juga dan sempet videonya sempet booming banget. Terus banyak banget mams-mams yang cari ini masuk ke grup aku buat cari mainan ini. Jadi aku spill memang grup Just Tip itu karena waktu itu aku belinya impor. Nah, ini aku punyanya tema yang binatang, animals. Ukurannya besar, seperti ini, lebih besar daripada yang sebelumnya. Dan aku suka gambarnya real. Dan warnanya cukup kontras. Nih kayak gini, misalkan dari warna ini badak apa kudanil ya? Si kudanil ini warnanya kan gelap, dia dikasih warna dasar yang terang seperti ini supaya kelihatan lebih jelas nih kayak gini tuh. Jadi ini aku suka
Nah, kelebihan yang unik dari si water doodle ini, kenapa disebutnya dengan sebutan water doodle? Jadi dia nggak cuman flashcard untuk main tebak-tebakan ini binatang apa, nggak cuman kayak gitu. Tapi ada permainan serunya di flashcard ini. Jadi di belakangnya itu dia ada bermainnya. Nah, ini dia dapat 2 pulpen, bukan pulpen apa ya? Ini water doodle-nya. Jadi kita anak si kecil bisa yang nggak lagi bermain flashcard, dia bisa mengarsir seperti ini. Tuh. Nih. Jadi ada gambar kartunnya di belakangnya. Anak aku waktu main ini tuh seneng banget pertama kali main ini. Iya, ada gambar jerapahnya, Bunda. Iya, ada muncul kayak tiba-tiba ada muncul ada gambarnya gitu di arsir. Nah, ini gambar realnya nih, misalkan jerapah. Nah, kalau di arsir di belakang yang tadinya nggak ada, tiba-tiba kalau di arsir tiba-tiba ada gitu. Jadi seru, anak tuh jadi ketawa-ketawa juga main ini. Cocok banget ini tuh flashcard buat anak dari usia 1 tahun. 1 tahun aku rasa mungkin mereka udah bisa nih ngarsir-ngarsir kayak gini. Nih. Jadi ini tuh ada diisi air. Dan ini gambarnya bisa kelihatan kalau kita arsir pakai pulpen water doodle ini karena dia diarsir pakai air nih. Jadi dia agak basah permukaannya. Tapi nanti setelah beberapa menit dia akan kembali lagi. Nah, jadi nggak perlu pakai apa-apa, udah dia akan kembali lagi seperti ini. Jadi reusable banget, bisa dipakai lagi nanti buat arsir-arsir lagi kayak gitu. Dan di belakangnya ini ada tulisan tulisannya. Jadi ini bahasa Inggris, terus ini ada tulisan Mandarinnya dan cara baca bahasa Mandarinnya. Karena ini kan produk impor ya. Kalau yang sebelumnya itu flashcard lokal. Untuk harga, kalau misalkan yang ini dia murah. Terus kalau yang tadi Balitapedia itu karena paketan, tapi sebenarnya harga di marketplace banyak banget dengan tema-tema serupa kayak buah sama itu banyak banget. Nah, kalau yang ini harganya juga nggak sampai 50.000 satu set gini, dapat packaging ini. Dia ada 4 varian. Ada transportasi, ada binatang, ada buah-buahan juga. Nanti linknya akan aku kasih di description box. Dia dapatnya itu ada 32 lembar, jadi cukup banyak. Dan dia dapat water doodle pulpen yang kayak gini, pen-pennya kayak gini ada 2, warna pink sama warna biru. Yang flashcard terakhir, ini aku punya flashcard profesi. Nah, ini juga size-nya lumayan besar dari kayak si tadi, water doodle tadi. Cuman bedanya dia nggak setebel water doodle yang animals tadi. Ini aku nggak beli juga. Jadi ini tuh free dari buku Mau Jadi Apa Ya A sampai Z seputar pekerjaan dan profesi. Jadi ini hadiah buku juga. Kalau misalkan rajin-rajin beli buku, memang banyak banget buku-buku yang ngasih hadiah flashcard kayak gini. Nah, ini makanya aku nggak beli tema khusus profesi, tapi memang ini ada di bukunya. Nanti bakal aku spill juga link bukunya kalau misalkan mau sekalian, karena bukunya pun bagus banget. Ini glossy, seperti yang bisa dilihat nih, gambarnya juga nggak real, tapi nggak masalah karena ini cuman kayak gambar orang lagi punya profesi aja. Kayak misalkan ini astronot, dijadikan permainan mencocokkan dengan di bukunya, matching game. Nah, ini bukunya aku akan review juga isi dari bukunya. Ini bagus banget, bukunya white clean. Jadi isinya itu adalah maksudnya A sampai Z itu setiap profesi di huruf A itu ada profesinya. Misalkan kayak gini, ini astronot, ini bidan, B, ini C camat, kayak gitu dan sebagainya. Dan ini lebih diperuntukkan untuk anak-anak yang udah 2,5 atau 3 tahunan, karena di sini isinya lebih kayak ke buku-buku aktivitas, activity book, yang mana si kecil lebih interaktif memainkan setiap lembarnya. Ini misalkan kayak tadi di awal ya. Nih, dia akan nulis huruf B dengan ngikutin garis-garis putusnya ini. Atau ini dia belajar menghitung. Nah, cara bermain dengan flashcardnya adalah aku memainkan misalkan ketika kita lagi ngikutin di halamannya. Nih ada apa nih, huruf G. Dia belajar huruf G. Oh, G guru. Ngapain aja ya guru? Coba dicari di sini di flashcard ini. Mana guru? Nanti dia cari kayak gitu. Nih dia Bunda, nih guru, kayak gitu. Lebih kayak buat permainan kayak gitu. Terus kalau misalkan dibalik juga bisa. Misalkan dia mencari, Bunda suruh Bunda tunjukin misalkan apa nih olahragawan, coba Pica cari di situ yang menunjukkan gambar, kan karena dia belum bisa baca ya, menunjukkan gambar profesi dari si olahragawan. Nah, dia cari tuh huruf O-nya mana, misalkan kayak gitu. Oh, ini nih dia ketemu, misalkan kayak gitu. Jadi buat permainan mencocokkan aja. Atau kadang-kadang misalkan Pica maunya jadi apa? Coba dicari, dia liatin satu-satu. Ini olahragawan, ini apa? Misalkan, oh ini ngapain ya? Megang kamera. Oh, jadi fotografer. Sekalian memperkenalkan dari sebuah profesi. Nih kayak gini, montir nih, bawa-bawa kayak lagi Pica kalau lagi nemenin ayah ke bengkel. Tuh dibenerin pakai obeng. Dia kan juga punya obeng-obengan gitu kan, tuh pakai obeng. Apa ya, pekerjaan apa ini? Coba tebak. Nah, jadi oh montir. Jadi dia tahu, oh ternyata yang bekerja di bengkel itu misalkan montir, kayak gitu-gitu. Jadi ini seru banget, hampir jarang banget ada flashcard yang
membahas tentang profesi. Jadi ini tambahan tapi bagus menurut aku. Jadi segitu aja review rekomendasi flashcard yang aku punya, yang Pica punya di rumah. Untuk pembeliannya, linknya semua akan aku kasih di description box, Mams bisa cek aja. Semoga bermanfaat video aku buat Mams semua yang lagi mencari flashcard untuk ide bermain bersama si kecil di rumah. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan di video-video aku selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya, bye-bye.